Pemerintah berencana mengalihkan impor minyak mentah asal Singapura ke negara-negara Timur Tengah dan Amerika Serikat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan langkah penghentian impor minyak mentah dari Singapura merupakan bagian dari upaya menghadapi dinamika perekonomian global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menutup keran impor bahan bakar minyak dari Singapura yang selama ini telah mencapai 54% dari total impor minyak mentah Indonesia. Bahlil menilai akan lebih baik bagi Indonesia jika mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah dan Amerika Serikat. Hal itu karena negara-negara Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak mentah dalam jumlah besar daripada Singapura. Minyak kita, BBM kita impor dari mana? 54% impor BBM itu dari Singapura. Negara yang nggak punya minyak. Tapi kita beli dari sana. Jadi total produksinya 34% itu marketnya di Indonesia. Harganya sama dengan Middle East. Saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan. Saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan tidak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari Middle East, saya bilang. Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak daripada kita impor minyak dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak. Bahlil menambahkan pengalihan negara asal impor minyak mentah dari Singapura ke Amerika Serikat juga merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Penambahan volume impor migas dari Amerika Serikat juga menjadi upaya pemerintah untuk menekan surplus neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya menekan surplus neraca dagang tersebut menjadi bagian dari negosiasi penurunan tarif resiprokal yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat sebesar 32% terhadap produk Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi pengalihan impor BBM dari Singapura, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widayuda, anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024. Ya, halo Pak Satya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Apa kabar? Kabar baik juga Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Halo Pak Fahmi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Fahmi. Dan langsung saja kita ke Pak Satya Yuda terlebih dahulu nih dari sudut pandang Anda. Ya. Bagaimana ya Anda melihat begitu mereview rencana pemerintah untuk mengalihkan impor BBM tadi dari Singapura menjadi Timur Tengah, kemudian juga Amerika Serikat begitu Pak Satya? Ya, kalau saya melihat ya apapun juga dari dampak pengalihan ataupun juga strategi daripada pembelian, baik itu crude ataupun juga final product ya dalam hal ini BBM, ujungnya tidak lepas daripada harga keekonomiannya. Ya karena apa? Karena komoditas yang kita impor itu tidak lain komoditas yang sebagian itu adalah disubsidi. Maka otomatis apabila kita mendapatkan harga yang kompetitif, maka tekanan fiskal kita juga akan mengecil karena subsidinya tidak besar. Nah, itu yang pertama. Lantas yang kedua, yang kita mesti sadari ya, bahwa untuk menentukan harga akhir daripada BBM itu paling tidak ada 3 faktor. Jadi faktor pertama adalah dari mana crude itu diproduksi. Ya, kalau Indonesia kebetulan mempunyai sebagian karena jumlah atau kapasitas lifting minyak kita ya khususnya itu hampir sekitar 600.000 barel per hari. Jadi kita sebagai negara yang memproduksi minyak. Lantas yang kedua itu adalah harga daripada transportasinya. Jadi bagaimana crude itu kita transportasikan. Nah, yang ketiga karena prosesnya itu adalah mulai daripada bahan mentah, maka ada faktor penghilangan atau refinery. Ya, jadi kalau dari 3 tempat itu, ya mulai daripada minyak mentahnya, lantas transportasinya, dan penghilangannya, itu bisa dilakukan secara efisien, maka final product itu akan bisa menjadi lebih murah. Itu apabila kita di dalam supply chain management kita awali dari barang mentah atau
dalam hal ini crude. Nah, bagaimana kalau misalkan itu barang jadi yang kita impor? Nah, kita lihat ya siapa yang menghasilkan barang jadi itu. Misalkan yang kita ambil contoh adalah Singapura. Ya, Singapura kita tahu bahwa dia bukan negara penghasil daripada minyak. Ya, otomatis ada biaya pembelian crude di awal, ada biaya pengapalan crude di awal, yang akhirnya di Singapura dilakukan processing atau dilakukan refinery. Muncul sebuah harga di situ. Nah, karena dia bukan negara tujuan, maka hanya negara yang memproses, maka dia ditambah lagi pengapalan ke Indonesia. Ya. Ya, sehingga ada 3 tahapan atau 4 tahapan untuk sampai ke Indonesia yang dilakukan oleh Singapura. Nah, apabila itu dari negara penghasil minyak, yaitu seperti misalkan Middle East yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM tadi, maka dia crude-nya dapat dari mereka, ya. Lantas mereka mungkin mempunyai kilang yang bisa menghilangkan, sehingga pengirimannya itu sudah dalam bentuk final product dari Middle East menuju ke Indonesia. Nah, kalau di sini baru faktor yang dominan ya, karena penghilangan sudah di lokasi di mana mereka diproduksi, maka transportasi menjadi faktor yang penting. Karena berapa hari destinasi antara Timur Tengah menuju ke Indonesia, bagaimana kesiapan tangki penyimpanan yang ada di Indonesia apabila jumlah hari transportasinya itu ditentukan sekitar 2 minggu kalau dari Middle East. Bagaimana kalau itu dari Amerika? Ya, kalau itu dari Amerika, ya dari sisi transportasinya sendiri membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Jadi faktor-faktor seperti itu menurut saya menjadi faktor yang akan dihitung, ya, sehingga ketergantungan kita kepada salah satu negara Ya. bisa kita kurangin. Ini merupakan diversifikasi. Baik. Dan juga tentunya nanti ada faktor geopolitik dan geoekonomi, ya. Bagaimana kita menyeimbangkan neraca perdagangan. Maka kalau itu dikaitkan dengan tarif resiprokal, saya pikir hal yang sah saja, asal nanti pada waktu ujungnya harganya menjadi lebih ekonomis. Baik, ini dia menarik kalau kita cermati analisis yang sudah disampaikan Pak Satya. Nah, dari Pak Fahmi Radi, Anda melihat bagaimana begitu? Kalau kita lihat bagaimana kegiatan ekspor impor produk migas kita, begitu, kemudian ada wacana tadi ataupun rencana dari pemerintah mengalihkan importasi minyak dari sebelumnya ke Singapura, ke sejumlah negara di Timur Tengah, kemudian ke Amerika Serikat juga nih, Pak Fahmi, silakan. Iya, tapi meskipun Bahlil mengatakan gitu ya akan mengalihkan ke Middle East dan Amerika, Ya. menurut saya tampaknya dia akan fokus ke Amerika itu ya, karena ini bagian dari negosiasi itu ya, Oke. dalam rangka untuk menurunkan tarif tadi gitu ya. Nah, apakah kemudian lebih menguntungkan impor ke Amerika atau tetap di Singapura gitu ya? Nah, tadi Mas Satya mengatakan bahwa impor kita ini terdiri dari crude oil, minyak mentah, untuk nanti diolah di kilang Indonesia. Dan yang kedua adalah BBM. BBM dengan varian yang cukup banyak itu ya. Dari RON 95, RON 92, kemudian ada Pertalite. Ya. Ini banyak sekali gitu ya. Nah, maksud saya sebelum memutuskan untuk memindahkan ke Amerika, tadi selain faktor biaya saya setuju dengan Mas Satya gitu ya. Harusnya yang lebih murah yang dipilih gitu ya. Oke. Nah, perlu dipertimbangkan gitu ya, untuk crude oil itu apakah itu fit dengan kilang di Indonesia tadi gitu ya. Sebab kalau itu tidak sesuai spesifikasi kilang Indonesia, ini akan menimbulkan biaya baru gitu ya, untuk penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan di kilang tadi. Nah, kemudian yang impor BBM, pertanyaannya apakah Amerika sanggup gitu ya impor dari Amerika berbagai varian yang kita butuhkan tadi. Oke. Apakah itu Ya. RON 92 atau Pertalite. Pertalite tidak dijual di Amerika atau pasar internasional, harus di blending. Nah, Oke. apakah mereka sanggup gitu ya? Nah, selama ini di Singapura itu ya, memang Singapura itu bukan penghasil minyak sama sekali itu ya. Tetapi Singapura sejak dulu itu adalah trader yang
sangat canggih gitu ya, yang dia mempunyai berbagai infrastruktur, apakah itu storage atau juga penghilangan gitu ya, sehingga sumber minyak dari berbagai negara itu dia ditampung di situ kemudian dijual. Nah, Oke. dalam kondisi macam itu, harganya dia bersaing juga dengan minyaknya Middle East gitu ya. Iya, iya, iya. Karena sebagai trader tadi dia bisa bermain terhadap inventorinya tadi, kapan Hmm. dijual, kapan beli, Oke. sehingga dari harga sesungguhnya nggak begitu, paling nggak sama lah dengan Timur Hmm. Tengah atau Amerika itu ya. Iya. Bahkan bisa lebih murah Hmm. karena tadi em, biaya logistik gitu ya, transportasi tadi, Iya. ini kan jarak dari Singapura itu kan lebih dekat tadi. Hmm. Maka saya perkirakan, meskipun saya belum menghitung gitu ya, tapi pasti akan lebih murah kalau kita membeli dari Singapura, dan apakah itu minyak mentah itu lebih fit dengan kilang kita. Hmm. Kemudian juga em, BBM yang kita minta tadi gitu ya, RON 92 atau juga Pertalite itu selama ini bisa dipenuhi gitu ya. Kalau di Hmm. Amerika dia hanya menghasilkan RON 95 ke atas. Oke. Nah, sehingga Nah, kalau harus memblending ya. itu butuh biaya dan akan lebih mahal gitu ya. Hmm. Jadi menurut saya dari apa yang saya sampaikan itu ya, Ya, ya. itu tetap saja impor dari Singapura itu, Mas Pras. Nah itu dia. Ada beberapa konsekuensi Mhm. nampaknya yang harus ditanggung oleh Indonesia kalau kita memang harus mengalihkan importasi minyak mentah ataupun BBM begitu dari Singapura ke sejumlah negara lain di Timur Tengah, kemudian Amerika Serikat. Kita akan bahas nanti apa saja pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan begitu ya Pak Fahmi, Ya. Pak Satya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor minyak mentah Indonesia. Kita akan cermati dengan rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2024 dan Januari-Maret 2025 ini. Kita lihat memang dari 2,4 miliar dolar ada penurunan menjadi 2,21 miliar dolar Amerika di rentang Januari-Maret 2025. Selanjutnya kita lihat dari sisi nilai total impor migas Indonesia. Dengan rentang yang sama Januari sampai dengan Maret 2025 dan 2024, kita lihat juga di tahun 2024 9 miliar dolar, kemudian di tahun 2025 turun jadi 8,48 miliar dolar Amerika. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widayuda, kemudian Pak Fahmi Radi. Ya, Pak Satya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi Radi, begitu ini menarik. Lantas pertimbangan, konsekuensi apa saja yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah ataupun pelaku usaha di sektor migas sendiri begitu apabila kita mengalihkan importasi dari Singapura ke Timur Tengah dan juga mungkin Amerika Serikat. Ya, Ya. sebetulnya Mas, kalau kita lihat Hmm. apa yang dilakukan oleh Singapura dulu, kita ulas Singapura ya. Ya. Itu kan satu, dia bukan negara yang memproduksi minyak, Baik. ya, tetapi dia melakukan processing. Nah, sehingga sifatnya luas dalam arti kata dia bisa menerima minyak jenis apa saja dari beberapa negara Ya. karena kilangnya dia sesuaikan, kilangnya dia sesuaikan. Nah, bagi negara yang dia memproduksi minyaknya, memang nampaknya dia tidak punya varian banyak karena dia sesuai dengan jenis daripada crude ataupun minyak mentah yang mereka hasilkan. Nah, namun demikian bukan berarti mereka tidak bisa melakukan processing ataupun juga mencampur ya sehingga sesuai daripada tipe BBM yang dikehendaki oleh negara pembeli gitu. Oke. Itu yang pertama. Lantas yang kedua yang kita lihat, kenapa Pak Menteri SDM saya yakin mengatakan 6 bulan ke depan, itu kan tentunya dengan waktu yang cukup untuk melakukan baik itu negosiasi ataupun juga persiapan-persiapan yang diperlukan. Kenapa ini penting ya persiapan diperlukan? Karena apabila kita jadi mengimpor dari Amerika, berarti kapasitas daripada tankernya ya, baik itu tanker yang mengangkut crude ataupun juga tanker yang mengangkut bahan final product atau BBM jadi, itu size-nya berbeda.
Dan waktu Oke. daripada yang digunakan pengapalannya kan seperti yang saya sampaikan tadi Ya. sekitar 40 hari. Berarti tangki yang harus kita siapkan di Indonesia itu di dalam rangka shifting untuk 40 hari ini mungkin berbeda dengan atau yang jelas berbeda apabila itu kita ambil dari Middle East yang waktunya sekitar 2 minggu. Kalau Singapura kan relatifly Ya. lebih dekat gitu. Jadi menurut saya ini kan diversifikasi daripada sumber, ya, sumber daripada pengadaan baik itu BBM jadi ataupun juga crude itu menurut saya bagus untuk security energy ya. Jadi kita tidak melulu tergantung pada satu negara karena apabila ada hal yang tidak kita inginkan pada negara tersebut maka ada satu disrupsi yang nanti antisipasinya tidak akan mudah. Jadi kalau kita mempunyai 3, 4, 5 sources begitu menurut saya dan kita sudah bisa menyesuaikan ya baik itu dari besaran kapal, lantas jumlah daripada storage yang dimiliki, besarnya storage atau kapasitas yang dimiliki oleh storage, kita menjadi lebih fleksibel sebetulnya sebagai negara pembeli. Oke. Ya, karena ini kan kita memposisikan diri sebagai negara pengimpor, otomatis pembeli. Apabila kita mempunyai varian banyak, terlebih kalau yang kita impor itu adalah crude, ya, dan kita mempunyai kapasitas kilang yang memungkinkan. Jadi kalau Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu mengatakan 1 juta barel merupakan tambahan daripada kilang, mungkin kilang-kilang yang baru tersebut harus bisa tie-in dengan berbagai macam jenis produk ataupun crude dari negara lain. Nah, Oke. Indonesia akan lebih kaya ya apabila kita bisa menyesuaikan sebagaimana yang dilakukan Singapura sebetulnya. Baik. Singapura itu kilangnya bisa fleksibel karena dia sumbernya dari banyak negara. Indonesia Oke. juga demikian nantinya ke depan kalau kita di dalam rangka energy security atau ketahanan energi, di mana ketersediaan pasok menjadi salah satu faktor yang dominan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati ya, terlebih Oke. secara geopolitik perlu adanya satu keseimbangan mengenai trade antara Indonesia dengan US. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan diri sebagai warga dunia ya untuk bisa melakukan negosiasi-negosiasi tidak Oke. hanya pada satu negara tetapi kepada negara-negara yang lain. Baik-baik, ini menarik. Nah, Pak Fahmi, lantas bagaimana kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan untuk mendukung misalnya pemindahan negara impor tadi begitu yang sebelumnya dari Singapura, Timur Tengah, kemudian Amerika Serikat yang Anda katakan memang ini menjadi bagian dari proses negosiasi Indonesia dengan penerapan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Pak Fahmi. Ya, jadi keputusan untuk apakah memindahkan ke Amerika atau stay di Singapura, saya kira saya sepakat dengan Mas Satya tadi itu ya. Pertimbangan utamanya adalah yang pertama jenis produk crude dan BBM yang memang sesuai dengan kita butuhkan, dan yang kedua adalah biaya, Oke. cost-nya harus lebih murah gitu ya. Nah, kalau memang itu suatu keharusan yang harus dilakukan karena pertimbangan geopolitik untuk impor ke Amerika, maka beberapa hal perlu dipastikan lebih dahulu itu ya. Yang pertama, crude oil tentunya kan yang diproduksi di Amerika itu ya. Oke. Apakah crude oil tadi itu sesuai dengan spesifikasi dengan kilang dari Indonesia? Sebab kalau tidak sesuai maka tadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian itu butuh tambahan biaya itu. Atau kalau menunggu kilang yang baru yang dibangun itu kan juga butuh waktu entah kapan gitu ya. Iya. Ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan tadi apakah crude-nya itu sesuai dengan spesifikasi dari existing kilang yang sekarang dimiliki. Oke. Nah, kemudian yang kedua kalau BBM tadi, produk jadinya tadi, ini juga apakah Amerika itu bisa menyediakan, bahkan tahun 92 pertama itu Amerika nggak memproduksi lagi. Dia produksinya tahun 95 itu ya. Sehingga kalau kemudian harus memproduksi untuk memenuhi impor Indonesia tahun 95 bahkan Pertalite ini kan bisa di blending gitu ya, tapi lagi-lagi ini akan ada additional cost gitu ya. Oke. Ada biaya yang harus dibutuhkan untuk proses tadi. Dan yang ketiga dari konteks biaya, saya kira secara logika aja jarak tadi gitu ya, itu pasti akan menentukan gitu ya. Mestinya dari Amerika itu jauh lebih mahal dibanding dengan
impor dari Singapura yang itu dekat sekali. Nah, 3 hal tadi barangkali yang harus diyakinkan gitu ya. Kalau memang ternyata em, masih lebih murah membeli di Singapura, karena seperti dikatakan Mas Satya tadi, Singapura itu bukan penghasil minyak, tetapi sebagai negara trader yang sangat besar gitu ya, yang Iya. bisa menampung berbagai crude oil dari berbagai negara. Nah, seperti supermarket lah. Iya, Itu iya. kita bisa tinggal milih saja. BBM-nya kemudian juga Singapura di kilangnya itu sudah melakukan blending dan Pertalite pun kita bisa impor dari Singapura gitu ya. Sehingga em, itu jauh lebih fleksibel gitu ya. Oke. Maka menurut saya tadi gitu ya, kalau pertimbangan utama adalah biayanya di Singapura lebih murah, ya stay aja dari Singapura tanpa harus mengalihkan. Kalau misalnya untuk kebutuhan geopolitik, ya cari produk lain gitu ya. Jangan kemudian minyak dan BBM yang harus Oke. dikorbankan gitu ya dengan harga yang lebih mahal untuk impor ke Amerika, Mas Pras. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati begitu dari sisi jenis minyak mentahnya sendiri, apakah crude oil, BBM-nya, atau mungkin biaya terkait dengan jarak yang sama juga disampaikan oleh Pak Satya. Memang ini hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya Pak Fahmi Radi tadi, apakah masih ada komoditas ataupun produk lain yang bisa disasar begitu untuk proses negosiasi ini, jadi tidak hanya mungkin BBM ataupun minyak mentah yang biasanya kita impor dari Singapura atau mungkin dialihkan sebagian saja begitu dari wilayah Amerika Serikat. Ini yang mungkin kita tunggu nanti ke depannya seperti apa, karena memang sudah disebutkan oleh pemerintah bahwa nanti ada pengalihan importasi BBM ataupun minyak mentah Indonesia nih dari Singapura ke depan. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya nih Pak Fahmi, Pak Satya, Ya. begitu kita akan lihat langkah Ya. pemerintah akan seperti apa begitu ya. Siap, Terima siap. kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan Ya. kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih Pak, sampai Sama-sama, Mas berjumpa Pras. kembali. Mudah-mudahan Terima bermanfaat. kasih, terima kasih. Sukses selalu. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Fahmi Radi, kemudian juga Pak Satya Yuda. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.